Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikadaya Safira dari program studi sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa sekilas tentang sastra populer. Baik, di sini saya bersama narasumber. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Boleh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Ika Liana Sari dari program studi sastra Indonesia Universitas Pamulang. Baik, menurut Kak Ika, apa sih itu sastra populer? Baik, menurut saya secara sederhana aja ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Sastra populer adalah karya sastra yang berisikan kehidupan manusia sehari-hari dan Oke. diterima oleh banyak masyarakat. Apa sih yang Kakak tahu tentang genre sastra yang populer pada saat ini? Kalau menurut saya ya salah satunya itu puisi, Oke, cerpen, ya. dan novel. Nah, novel ini banyak sekali ya. Dari novel diangkat menjadi film. Contohnya apa, Kak? Salah satunya itu ada novel 172 Days karya Nazira Sapa, itu udah difilmkan juga. Heeh. Satu lagi. Oh, itu juga dari novel. novel. Ya, diangkat dari kisah nyata. Kakak pernah baca? Saya baru sepotong kalau untuk novelnya. Kalau untuk kalau filmnya saya udah sudah nonton. Oke. Dan ini juga ada film nih terbaru tahun ini, judulnya itu, kalau novelnya itu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan diangkat menjadi film itu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pendosa. Menurut Kakak kenapa sih, kan tadi judulnya Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Kenapa pas menjadi film judulnya jadi beda, menjadi Tuhan Izinkan Aku Berdosa menjadi pendosa? Ya, untuk alasannya sendiri karena pelacur ya, definisi pelacur itu kan sensitif ya, sensitif dan Ya juga sih ya. ya betul, dan dianggap itu menjadi kontroversial. Oke. Dan banyak sekali yang beranggapan pelacur itu sangat negatif banget kan, negatif banget. Dan itu menjadi apa? Diubahnya itu menjadi pendosa agar tetap mencerminkan tema besar novel tersebut tanpa menimbulkan kontroversi yang berlebihan. Aku mau nanya, menurut Kakak seru baca di novel apa melihat filmnya langsung? Kalau saya untuk judul yang tadi Tuhan Izinkan Menjadi Pelacur itu, novelnya itu sangat seru menurut saya ya, sangat seru banget. Tapi kalau untuk filmnya itu, nah saya belum nonton itu filmnya. Kakak tahu gak itu novelnya karya siapa? Tahu dong. Itu novel untuk Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur itu karya Muhyiddin M. Dahlan. Kan kakak udah baca novelnya nih, aku kan belum tahu ya. Oh, iya. Jadi boleh ceritain sedikit tentang novel itu, isinya apa aja gitu? Oh, boleh banget sih. Aha. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup ya seorang wanita muda yang bernama Nisa. Nah, Nisa ini seorang mahasiswa yang tumbuh dalam lingkungan agama yang ketat. Oke. Namun dia juga setelah menjadi mahasiswa tuh mempertanyakan nih ajaran dan nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh sama dia. Nah, dalam pencarian jati dirinya, si Nisa ini mengalami konflik batin yang mendalam dan akhirnya memilih jalan yang kontroversial, yaitu menjadi pelacur itu. Sebagai bentuk pemberontakan dan pencarian makna hidup, Dia memilih jadi seperti ya, itu gitu. ya betul. Oke. Baik Kak, mungkin nanya-nanya tentang sastra populernya cukup ya. Selanjutnya aku mau nanya-nanya tentang salah satu karya sastra kakak, yaitu puisi. Ada. Dulu sempat juga nulis cerita anak. Oh, cerita anak. Ya, itu Terus udah lama banget, udah diterbitkan juga menjadi buku. Udah lama banget, itu 2021 itu. Karena kebetulan saya juga dulu pernah bekerja sebagai editor di salah satu penerbit Leguti Media ya. Jadi sekalian edit, saya juga nulis di situ. Oh, di sini juga. Iya, betul. Makanya ngambil CS gitu ya. Iya. Terus itu kakak pas mengeditan video itu ngapain aja? Nah, sebenarnya itu bukan edit video ya, itu kayak edit naskah gitu. Jadi ada kita
mau bikin buku gitu. Nah, orang-orang yang nulis naskah tersebut saya edit gitu, buat biar memperbaiki kata, kalimat dan sebagainya. Ada salah satu dosen juga, dosen sastra Indonesia yang menerbitkan buku di situ juga. Saya sempat mengedit buku beliau. Tapi beliau tahu kalau dia di sama kakak. Enggak, Oh, tahu enggak. sekarang-sekarang aja. Oke. Selain buku cerita anak tadi, saya juga pernah menerbitkan buku antologi puisi, tapi itu sama teman-teman ya, satu kelas satu buku, dan salah satu karyanya itu ada karya saya yang berjudul apa ya, Hidup Butuh Perjuangan. Itu puisi yang saya terbitkan. Hidup butuh perjuangan. Iya, Oke. betul. Kalau boleh tahu itu isi puisi tersebut tentang apa, Kak? Baik, saya spill sedikit ya isinya. Puisi itu tentang seorang anak perempuan, pokoknya dia itu dari kampung gitu ya, yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tapi terkendala ekonomi karena orang tuanya pertama udah tua gitu, terus ekonominya juga sangat minim gitu ya. Tapi di sisi itu dia tuh tekadnya yang kuat ingin melanjutkan dan Akhirnya berhasil. iya, maksudnya dia alhamdulillah lanjut gitu buat bisa masuk ke bangku perkuliahan dengan hasil dia bekerja gitu. Apakah ini cerita nyata? Waduh, iya betul sih, itu saya sendiri. Oke, jadi puisi Kak Ika ini mengisahkan tentang kisah nyata dia ya. Setelah kakak menulis puisi, apakah kakak pernah menulis kayak artikel, opini yang kayak gitu? Tentu artikel sering, maksudnya nggak sering juga sih ya. Satu Tapi bulan udah pernah ya gitu? udah pernah, sebulan sekali lah upload ya, maksudnya emang iya, Kak? publish ya. Oh. Salah satunya itu di Kompasiana sama di Kumparan. Nah kalau di Kumparan itu saya udah dari semester berapa ya, dari semester 6 itu ditolak terus karena itu ada tim redaksinya juga ya. Kalau Kompasiana itu, Kompasiana kita siapapun bisa nulis di situ tanpa ada tim redaksi, jadi nggak harus ada penolakan gitu ya. Kalau Kumparan itu lumayan ribet, saya udah hampir 7 kali ditolak di Kumparan itu. Betul. Tapi kakak terus berjuang Iya, gitu ya? terus pokoknya tuh dari semester 6 tuh udah mulai ditolak. Nah, awal-awal semester 7 tuh akhir-akhir semester 6 itu saya mulai publish lagi. Itu alhamdulillah langsung keterima tuh. Udah langsung dari situ kan penasaran gitu ya. Publish lagi alhamdulillah, sampai baru ada 3 sampai 4 yang udah dipublish di Kumparan. Kan tadi kata kakak banyak ditolak terus kan sampai 7 kali. Terus ada trik dan Tips gitu. tipsnya gitu Masuk ke Kumparan biar ya. biar masuk ke Kumparan. Ya boleh. Kalau saya sendiri, pertama kita sih kalau untuk ke Kumparan kita harus buat akun dulu ya, akun terlebih dahulu, akun kita. Kalau di Kompas emang enggak? Kompasiana juga masukin akun. Masukkan akun. Ya pokoknya harus buat akun. Lalu kalau saya pribadi ya, foto itu foto yang contoh saya kemarin bikin artikel tentang leit. Tahu kan leit, kalau orang Sunda tuh lumbung padi gitu ya. Jadi leitnya itu kita foto sendiri, jangan ambil dari Google. Jadi nanti di bawahnya itu kita beri foto ini diambil dari mana gitu. Contoh foto ini diambil dari Kampung Sigatslung, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak Banten. Itu salah satunya itu. Harus berarti fotonya itu harus asli gitu. Iya, tidak boleh mengambil dari Google. Kalau menurut saya bisa sih, mungkin ada beberapa juga yang ambil dari Google, Tapi harus- lebih baik gitu ya. lebih baik gitu. Asli. Selain itu ya jangan banyak typo juga. Kita harus, setelah kita udah nulis naskah berita itu, kita cek ulang kembali ada typo apa enggak, ini maknanya udah benar apa enggak. Kayak gitu sih. Baik Kak, biar kita nggak sibuk terlalu ke materi, terus biar kita refreshing otak juga gitu kan. Aku mau nanya nih tentang kakak sendiri gitu. Waduh. Kakak aslinya orang mana sih Kak? Saya asli Sobang. Tahu Sobang nggak? Oh, Sobang itu ada di Rangkas Bitung. Oh, di Lebak. Rangkas. Di Lebak. Iya. Pokoknya 1 jam lah ke Baduy gitu kalau dari rumah saya. Oh, Baduy. Iya, Baduy luar ya. Oke. Berarti kakak di sini ngekos apa gimana? Iya, saya sendiri ngekos. Ngekos terus ngambil CS.
ambil CS ya betul. Sekarang ini apa sih kesibukannya ngapain gitu kan, kuliah CS cuma Sabtu doang kan? Iya. Kebetulan semester 7 ini saya lagi nyusun skripsi. Ya, doain ya teman-teman semoga cepat selesai. Amin. Organisasi. Nah, selain skripsi juga saya sibuk di organisasi IPPNU. Ya, IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang saya aktif di Kecamatan Pamulang sama yang di Kota Tangerang Selatan. Selain kakak aktif di organisasi, hal apa yang paling berkesan ketika kakak menjadi mahasiswa? Baik nih, selama saya menjadi mahasiswa, hal yang paling sangat berkesan itu adalah saya ikut kampus mengajar. Kampus mengajar. Iya betul. Kampus mengajar apa kak? Kampus mengajar itu adalah salah satu program MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian atau Kemendikbudristek gitu. Dan itu salah satu programnya itu adalah kampus mengajar angkatan kampus mengajar. Nah, kebetulan saya ini kemarin masuk ke angkatan 6. Berarti udah ada 6 angkatan gitu Iya, ya yang udah betul. pernah gitu. Itu ngajar gitu. Ngajar SD apa SMP apa? Kemarin saya mengajar SD. Oh SD. Selama berapa bulan kak? Selama 6 bulan. Apa yang kakak dapat setelah mengikuti kampus mengajar? Baik, yang saya dapat dari kampus mengajar itu adalah selain pengalaman ya, selain pengalaman teman atau relasi, saya juga dari kampus mengajar itu dapat uang saku, terus konferensi SKS sama UKT. Jadi selama 6 bulan itu uang saku yang saya dapatkan dari kampus mengajar itu dapat hampir 4 juta ya, alhamdulillah. Terus, Lumayan ya kak? iya, saya juga untuk konversi SKS itu 22 SKS. Jadi selama saya semester 6 itu saya tidak mengikuti perkuliahan apapun, UTS Tidak sama mengikuti, tidak masuk kelas gitu? UAS. Iya, tidak masuk kelas sama sekali. UTS sama UAS itu saya juga tidak. Itu jadi nilai UTS sama UAS sama tugas itu dari nilai kampus mengajar ya. Nah, selain itu saya juga nih semester 7 ini terbebas dari bayaran kuliah atau UKT. Jadi dibayarinya itu dari kampus mengajar. Untuk persyaratan kampus mengajar itu seperti apa kak? Kampus mengajar itu diikuti oleh mahasiswa yang udah terdaftar dari kita buat akun kampus Merdeka, terus minimal itu dari semester 4 sampai ke atas. Namun sekarang tuh angkatan sekarang saya dapat dapat info dari teman-teman yang angkatan 78 itu kalau untuk semester akhir itu agak susah untuk lolos dari kaprodinya gitu. Kalau saya dulu dari kaprodi langsung, karena mungkin saya juga baru semester 5-6 gitu ya, jadi langsung di ACC dari kaprodinya juga. Berarti harus awal-awal gitu ya, kalau mau. 45 ya. Kalau untuk semester akhir agak susah. Nah, selain itu kalau mungkin saya akan ini ya men-spill persyaratan buat Oke, boleh, kampus Kak. mengajar. Kalau dulu saya itu ada sertifikat yang harus diisi sama KTP, dan untuk IPK juga itu minimal 3,0 itu untuk masuk ke kampus mengajar. Sama apalagi ya? Dokumen lainnya CV kayak gitu. Mungkin buat teman-teman saya menyarankan ya buat mahasiswa Universitas Pamulang untuk ikut serta di program MBKM. MBKM ini bukan hanya kampus mengajar yang bisa kalian ikuti, banyak program lainnya. Salah satunya itu MSIB, studi independen, PMM juga ada. Itu PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kita nanti bisa belajar di kampus orang, jadi nanti bisa ke luar kota, bahkan ke luar pulau ya, bisa. Ada kemarin teman yang lolos di Papua atau di mana Teman gitu kakak ya. juga? Iya, itu anak PMM berapa lupa saya juga. Itu PMM sama wirausaha juga bisa tuh, silahkan. Saya sangat merekomendasikan ya, banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapat.
Semoga masih tetap berlanjut ya, karena bentar lagi mungkin ada pergantian menteri ya, mungkin, tapi semoga program ini masih berlanjut. Amin ya. Amin. Mungkin cukup sekian ya Kak Ika wawancara pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Kak. Buat teman-teman juga maaf bila ada kata-kata dari kami yang Iya, kurang betul. bagus gitu ya. Mohon dimaaf. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Iya, Kak Ika. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Bye bye. Terima kasih.